Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Di sebuah desa kecil di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Tarman, usianya 30 tahun. Sehari-hari ia berjualan nasi goreng di pinggir jalan raya desa. Warungnya hanya berupa gerobak sederhana dengan tenda biru yang sudah mulai sobek di sana-sini. Setiap sore menjelang maghrib, Tarman mulai mendorong gerobaknya ke depan rumah kontrakannya. Ia menyalakan lampu Petromax dan menyiapkan wajan besar. Bismillah, semoga hari ini laku, gumamnya pelan. Namun hari demi hari berlalu, warung Tarman tetap saja sepi. Kadang sampai tengah malam, hanya 1 atau 2 pembeli yang datang. Padahal rasa nasi gorengnya tidak kalah dengan warung lain. Tapi anehnya, orang-orang lebih memilih warung di seberang jalan. Hutang Tarman semakin menumpuk. Uang sewa kontrakan belum dibayar. Gas LPG hampir habis. Beras tinggal setengah karung. Suatu malam, hujan turun deras. Jalanan sepi, hanya suara kodok dan angin malam yang terdengar. Tarman duduk termenung di depan gerobaknya. Yang terus koyong ini, aku iso bangkrut. Kalau terus begini, aku bisa bangkrut. Matanya memandang jalan kosong. Perutnya lapar, tapi dagangan belum laku. Saat itulah seorang lelaki tua datang perlahan dari arah pasar. Pakaiannya serba hitam, kepalanya ditutupi caping bambu. Lelaki itu berdiri tepat di depan gerobak Tarman. "Nasi goreng siji leh," katanya dengan suara serak. "1 nasi goreng, nak." Tarman kaget, tapi senang karena ada pembeli. "Iya pak, monggo," jawabnya sambil mulai menggoreng. Anehnya, saat wajan mulai panas, Tarman mencium bau amis seperti darah. Padahal ia hanya memakai bawang, telur, dan kecap. Lelaki tua itu menatap Tarman tajam tanpa berkedip. "Kowe pengen warung murame?" tanya lelaki itu tiba-tiba. "Kamu ingin warung muramai?" Tarman terdiam sejenak. "Iya pak, pengen sekali," jawabnya jujur. Lelaki itu tersenyum tipis. Senyumnya aneh, seperti bukan senyum manusia. "Aku iso nulungi, nangin ono syarate," katanya pelan. "Aku bisa menolong, tapi ada syaratnya." Jantung Tarman berdetak kencang. "Syarat apa, Pak?" tanya Tarman. Lelaki tua itu mendekat dan berbisik di telinga Tarman. "Sesuk bengi, malam Jumat Kliwon, teko alas Gunung Watu Ireng. Ojo ngomong karo sopo wae. Besok malam Jumat Kliwon, datang ke hutan Gunung Watu Ireng. Jangan bicara kepada siapapun." Setelah itu, lelaki tua tersebut pergi begitu saja tanpa mengambil nasi goreng pesanannya. Tarman memanggil, "Pak, nasinya belum dibawa." Namun saat ia melihat ke arah jalan, lelaki itu sudah tidak ada. Padahal jalan lurus dan sepi, mustahil orang bisa menghilang secepat itu. Angin malam bertiup dingin. Lampu Petromax bergoyang pelan. Tarman merasakan bulu kuduknya berdiri. Di dalam hatinya muncul rasa takut, tapi juga rasa penasaran. Dan sejak malam itu, hidup Tarman mulai menuju ke jalan yang gelap dan penuh teror. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit tampak gelap tanpa bintang. Angin bertiup dingin menusuk tulang. Tarman berdiri di depan kontrakannya sambil membawa kantong plastik berisi kembang setaman, telur mentah, dan sebungkus nasi putih. Entah kenapa,
kakinya terasa berat untuk melangkah. Apa aku tenan arep menyang alas iku? Apa aku benar-benar mau ke hutan itu? Namun bayangan hutang dan warung sepi membuatnya menguatkan hati. Dengan mengendarai motor tuanya, Tarman menuju Gunung Watu Irang, sebuah tempat yang dikenal warga sebagai hutan angker. Tidak ada lampu jalan, hanya suara jangkrik dan daun bergesekan. Sesampainya di sana, Tarman mematikan motor. Ia berjalan masuk ke hutan sesuai pesan lelaki tua itu. Tanah terasa lembab, udara bau anyir seperti bangkai. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul lelaki tua berbaju hitam itu. "Kowe teko pas waktune," katanya pelan. "Kamu datang tepat waktunya." Tarman mengangguk dengan gugup. "Apa sing kudu tak lakoni, Pak? Apa yang harus saya lakukan, Pak?" Lelaki tua itu menunjuk sebuah batu besar berwarna hitam. "Lebokno sesaji neng kono, lungguh lan ojo wedi." Letakkan sesaji di sana, duduk dan jangan takut. Dengan tangan gemetar, Tarman meletakkan sesaji di atas batu itu. Lalu ia duduk bersila. Hutan mendadak sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung. Angin berhenti berhembus. Lelaki tua itu mulai membaca mantra dengan suara aneh, seperti bahasa yang tidak pernah Tarman dengar. Tiba-tiba, tanah di depan batu besar itu bergerak. Bruk, bruk. Dari balik semak-semak muncul sesosok makhluk besar. Bentuknya seperti komodo, tapi ukurannya sebesar sapi. Kulitnya hitam mengkilap, matanya merah menyala. Air liurnya menetes ke tanah. Tarman ingin lari, tapi tubuhnya tidak bisa bergerak. "Ya Allah," bisiknya ketakutan. Makhluk itu menggeram pelan. Grrr. Lelaki tua itu bersujud di depan makhluk tersebut. "Ini wong sing jaluk penglaris, Gusti," katanya. Makhluk komodo itu mendekat ke arah Tarman. Nafasnya bau busuk dan amis. "Koe gelem sugih." Suara itu terdengar di dalam kepala Tarman, bukan lewat mulut makhluk itu. "Apakah kamu mau kaya?" Tarman gemetar. "Gelem, nanging aku wedi. Saya mau, tapi saya takut." Makhluk itu mengelilingi tubuh Tarman. "Warungmu bakal rame, nanging kowe kudu menehi panganan saben malam." "Warungmu akan ramai, tapi kamu harus memberi makan setiap malam." "Apa panganannya?" tanya Tarman dengan suara lemah. Makhluk itu membuka mulutnya lebar-lebar. Terlihat gigi tajam berlumuran darah. "Getih lan nyawa sitik demi sitik. Darah dan nyawa sedikit demi sedikit." Tarman menangis ketakutan. "Aku mung pingin warung rame, ora pingin mateni wong. Aku hanya ingin warung ramai, tidak ingin membunuh orang." Makhluk itu mendesis marah. "Yen ora gelem, koe mati saiki. Kalau tidak mau, kamu mati sekarang." Karena takut mati, Tarman mengangguk pelan. "Iya, aku gelem." Tiba-tiba, makhluk komodo itu membuka mulutnya dan menghembuskan asap hitam ke tubuh Tarman. Tubuh Tarman terasa panas seperti terbakar. Dadanya sesak, matanya berkunang-kunang. Ia jatuh pingsan. Saat Tarman sadar, hari sudah menjelang subuh. Ia terbaring di dekat batu besar itu sendirian. Lelaki tua itu sudah tidak ada. Makhluk komodo juga menghilang. Namun di dadanya terasa panas seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok. Tarman pulang dengan langkah lemas. Di dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga harapan warungnya akan ramai. Ia belum tahu bahwa sejak malam itu hidupnya tidak lagi miliknya sendiri. Keesokan sore, Tarman membuka warung nasi goreng seperti biasa. Namun kali ini tubuhnya terasa berbeda. Dadanya masih terasa panas. Kepalanya sering pusing.
Hidungnya mencium bau amis padahal belum memasak apa-apa. Aneh, kok mambu koyo getih? Aneh, kok bau seperti darah? Tarman mengibaskan tangannya, mencoba menghilangkan pikiran buruk. Saat langit mulai gelap, hal aneh terjadi. Baru saja wajan dipanaskan, 1 orang datang. Lalu 2 orang. Lalu 5 orang. Tidak sampai 1 jam, warung Tarman penuh pembeli. Padahal biasanya sepi. Astagfirullah, kok rame tenan? Gumamnya heran. Astagfirullah, kok rame sekali? Para pembeli datang dengan wajah pucat. Sebagian diam saja tanpa banyak bicara. Ada yang duduk sambil menunduk seperti orang kelelahan. "Pesan apa, Mas?" tanya Tarman. "Nasi goreng pedes," jawab seorang lelaki dengan suara pelan. Saat Tarman menggoreng, lagi-lagi bau amis muncul dari wajannya. Padahal bahan yang dipakai sama seperti biasa. Yang lebih aneh lagi saat ia melihat ke lantai, beberapa pembeli tidak memiliki bayangan. Lampu Petromax menyala terang, tapi di bawah kaki mereka kosong. Tarman menelan ludah. "Mbok menowo mataku salah. Mungkin mataku salah." Jam menunjukkan pukul 11 malam. Warung masih ramai. Biasanya jam segitu sudah tutup, tapi malam itu pembeli terus berdatangan. Ada seorang ibu yang membeli nasi goreng lalu berkata pelan, "Mas, nasi ini kok rasanya bedo. Enak, tapi kok koyo ana rasa besi. Mas, nasinya kok rasanya beda. Enak, tapi seperti ada rasa besi." Tarman terkejut. "Rasa besi?" tanyanya. Ibu itu hanya tersenyum aneh lalu pergi. Semakin malam, udara semakin dingin. Angin berhembus membawa bau busuk. Dari belakang gerobak terdengar suara seperti binatang menggeram. Grrr, grrr. Tarman menoleh ke belakang. "Siapa itu?" bisiknya ketakutan. Tidak ada siapa-siapa, hanya kegelapan di belakang warung. Tiba-tiba perut Tarman terasa lapar sekali. Bukan lapar biasa. Ia ingin makan daging, bahkan daging mentah. Tarman terkejut dengan pikirannya sendiri. "Ya Allah, kenapa pikiranku jadi ngene? Ya Allah, kenapa pikiranku jadi begini?" Saat hampir tengah malam, pembeli terakhir datang. Seorang pria tinggi, pakai jaket hitam. Wajahnya tidak jelas karena tertutup bayangan. "Nasi goreng siji," katanya. Saat Tarman menoleh, ia melihat mata pria itu merah samar-samar. Jantung Tarman berdegup kencang. Setelah pria itu pergi, tiba-tiba terdengar suara dari dalam kepalanya. "Aku wes teko, saiki giliranmu menehi panganan. Aku sudah datang, sekarang giliranmu memberi makan." Tarman gemetar. Ia teringat kata-kata makhluk komodo di hutan. Getih, lan nyowo sitik demi sitik. Darah dan nyawa sedikit demi sedikit. Malam itu setelah warung tutup, Tarman menemukan bercak darah di belakang gerobaknya. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Apa sing wes tak lakoni? Apa yang sudah aku lakukan? Langit gelap tanpa bulan. Angin berhembus membawa bau busuk. Tarman sadar warungnya memang ramai, tapi sesuatu yang jahat ikut datang bersamanya. Dan teror baru saja dimulai. Sejak malam warungnya ramai secara aneh, Tarman tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia selalu bermimpi tentang komodo besar bermata merah. Dalam mimpinya, komodo itu berdiri di depan warungnya sambil menjulurkan lidah panjang. Dari mulutnya keluar darah menetes ke tanah. Tarman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ya Allah, mimpi opo maneh iki? Ya Allah, mimpi apa lagi ini? Saat bangun pagi, dadanya terasa panas seperti terbakar. Kulit di tangannya terasa kasar dan perih. Ketika ia bercermin, Tarman kaget bukan main. Di lehernya muncul bercak hitam seperti sisik. Matanya terlihat lebih merah dari biasanya. Astagfirullah, iki opo? Astagfirullah, ini apa? Ia mencoba menggosoknya dengan air, tapi bercak itu tidak hilang. Siang harinya, Tarman merasa lapar terus-menerus.
Bukan lapar nasi atau sayur, tapi ingin makan daging. Bahkan saat melihat ayam mentah di pasar, mulutnya berair. Aku kok dadi koyo kewan. Aku kok jadi seperti binatang. Malam pun tiba. Tarman membuka warung dengan tubuh yang masih lemas. Anehnya, warung tetap ramai. Pembeli datang silih berganti, seperti tidak ada habisnya. Namun sekarang, Tarman mulai mendengar suara aneh dari dalam dirinya. Luwih, luwih. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Saat menggoreng nasi, tangannya bergetar. Kadang ia melihat bayangan Komodo di kaca etalase gerobaknya. Sekejap ada, lalu hilang lagi. Seorang pelanggan berkata, "Mas Tarman, kok kau kelihatan pucat? Tidak sakit tah?" Tarman hanya tersenyum lemah. "Mbok menowo mung capek." Padahal di dalam hatinya, ia sangat takut. Malam itu setelah warung tutup, ia kembali mendengar suara geraman dari belakang warung. Grrr, grrr. Tarman memberanikan diri melihat ke belakang. Di tanah, ada bekas cakar besar seperti kaki binatang, dan ada darah segar di dekat tembok. Tarman jatuh terduduk. "Iki mesti makhluk iku. Ini pasti makhluk itu." Ia mulai sadar, makhluk Komodo itu tidak hanya datang ke warungnya, tapi juga mulai masuk ke dalam tubuhnya. Sejak saat itu, Tarman sering marah tanpa sebab. Emosinya tidak stabil. Kadang ia ingin berteriak, kadang ingin menyendiri di tempat gelap. Warga desa mulai memperhatikan perubahan Tarman. "Mas Tarman saiki kok bedo yo? Aku ngerasake warunge kok medeni." Bisik-bisik warga mulai terdengar. Tarman tahu kalau ini terus dibiarkan, ia bukan hanya kehilangan warung, tapi juga bisa kehilangan dirinya sendiri. Di dalam hatinya muncul penyesalan besar. "Aku kudu mandek, aku kudu metu soko iki kabeh." Namun, suara lain menjawab di dalam kepalanya. "Ora iso, kuwe wis dadi duweku aku." Angin malam bertiup dingin. Lampu warung bergoyang pelan. Dan sejak malam itu, tubuh Tarman bukan lagi sepenuhnya miliknya. Sejak tubuhnya mulai berubah, Tarman semakin sering merasa gelisah. Setiap malam, ia seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Warungnya tetap ramai, namun pembelinya datang dengan wajah-wajah aneh. Sebagian hanya diam, makan cepat, lalu pergi tanpa bicara sepatah kata pun. Suatu malam, datang seorang pemuda bernama Roni, warga desa sebelah. Ia duduk sendirian di bangku paling pojok. "Mas, nasi goreng siji," katanya pelan. Tarman mengangguk dan mulai menggoreng. Namun tangannya gemetar hebat. Di dalam kepalanya terdengar suara itu lagi. "Luwe, aku luwe. Lapar, aku lapar." Bau amis semakin kuat dari arah dapur belakang. Padahal Tarman hanya memasak nasi goreng biasa. Saat Roni makan, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. "Mas, kok sirahku mumet? Mas, kok kepalaku pusing?" Tarman kaget. "Sampean ora opo-opo tah?" Roni tidak menjawab. Ia memegang kepalanya lalu berdiri dengan langkah sempoyongan. Roni berjalan ke belakang warung seperti orang kebingungan. "Tunggu mas!" teriak Tarman. Namun Roni tidak menjawab. Tak lama kemudian, dari belakang warung terdengar suara aneh. Grrr, grrr.
Disusul suara teriakan pendek. Tarman langsung lari ke belakang warung. Namun yang ia lihat membuat tubuhnya gemetar. Roni sudah tergeletak di tanah. Matanya terbuka, tapi tidak bernyawa. Di lehernya ada bekas luka seperti gigitan binatang. Darah mengalir ke tanah. Tarman jatuh berlutut. "Ya Allah, opo sing tak lakoni?" Ia tidak ingat menyentuh Roni, tidak ingat menyerangnya. Yang ia ingat hanya suara lapar di kepalanya. Warga mulai berdatangan karena mendengar teriakan. "Ana opo iki? Astagfirullah, ana wong mati." Desa langsung gempar. Mayat Roni dibawa ke rumahnya. Orang-orang mulai berbisik-bisik. "Gigitan opo kui? Koyu bekas kewan gede." Beberapa berkata seperti bekas binatang besar. Sejak malam itu, warung Tarman ditutup sementara. Tidak ada pembeli yang berani datang. Anak-anak takut melewati jalan depan warung itu. Tarman mengurung diri di kontrakannya. Tubuhnya panas dingin. Kepalanya sakit seperti mau pecah. Dalam tidurnya, ia bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berubah menjadi makhluk besar seperti komodo. Mulutnya penuh darah. Di depannya ada banyak orang berlari ketakutan. Tarman terbangun sambil berteriak, "Dudu aku! Dudu aku!" Air matanya mengalir. Ia sadar, makhluk itu sudah mulai mengambil korban. Dan korban pertama adalah manusia. Di luar rumah, terdengar suara warga membicarakan dirinya. "Kayaknya kabeh iki soko warunge Tarman." Tarman memegang kepalanya. "Aku kudu golek tulung, yen ora aku isa dadi monster tenanan." Di dalam kegelapan kamarnya, terdengar suara itu lagi. "Iki mung wiwitan. Ini baru permulaan." Angin malam bertiup dingin. Lampu rumahnya berkedip-kedip. Dan sejak korban pertama jatuh, Tarman tahu, jalan kembali sudah semakin sulit. Sejak kematian Roni, desa menjadi gempar. Orang-orang tidak lagi berani keluar malam. Warung Tarman kini kosong dan gelap. Tenda birunya dibiarkan terlipat. Lampu Petromax tidak pernah dinyalakan lagi. Warga mulai membicarakan kejadian itu dengan suara pelan. Roni mati sakwise mangan ing warungnya Tarman. Roni meninggal setelah makan di warung Tarman. Ana bekas gigitan koyo kewan gede. Ada bekas gigitan seperti binatang besar. Isu mulai menyebar. Ada yang bilang ada binatang buas. Ada juga yang bilang ada makhluk halus penunggu warung. Malam demi malam, kejadian aneh mulai muncul. Ayam-ayam warga mati dengan leher berdarah. Kambing ditemukan mati tanpa sebab. Di tanah ada bekas jejak kaki besar seperti kadal raksasa. Anak-anak sering menangis di malam hari karena mimpi buruk. "Bu, aku uruh komodo ning dalan. Bu, aku melihat komodo di jalan." Para orang tua semakin takut. Bau busuk seperti bangkai sering tercium dari arah warung Tarman. Padahal warung itu sudah lama tutup. Beberapa warga memberanikan diri mendekat. "Ana opo ini? Mampu banget. Ada apa ini? Baunya menyengat sekali." Di belakang warung, mereka melihat tanah penuh bercak darah kering. Ada bekas cakar besar di tembok. Warga langsung lari ketakutan. "Wis jelas iki dudu perkara biasa. Sudah jelas ini bukan perkara biasa." Sementara itu, Tarman mengurung diri di rumah kontrakannya. Ia tidak berani keluar. Tubuhnya semakin kurus, matanya merah. Kulit di leher dan lengannya semakin hitam seperti sisik. Setiap malam, ia mendengar suara dari dalam tubuhnya. "Luwe, aku luwe."
Kadang tanpa sadar, Tarman berjalan keluar rumah tengah malam. Ia baru sadar saat sudah berada di dekat warungnya. Suatu malam, Pak RT dan beberapa warga datang ke rumah Tarman. "Mas Tarman, kowe ngerti opo sing kedatean ning deso iki?" "Mas Tarman, kamu tahu apa yang terjadi di desa ini?" Tarman menunduk. Air matanya jatuh. "Aku sing salah, Pak. Kabeh iki salahku." Ia menceritakan tentang lelaki tua, ritual di hutan, dan makhluk komodo itu. Warga terkejut. "Pesugihan," gumam salah satu warga. Pak RT menarik napas panjang. "Yen ngene carane kudu ana sing nulungi. Iki wis mebayani. Kalau begini caranya, harus ada yang menolong. Ini sudah berbahaya." Mereka sepakat meminta bantuan seorang kiai tua yang tinggal di desa sebelah, bernama Kiai Marwan. Malam itu juga, Kiai Marwan datang ke rumah Tarman. Saat kiai itu masuk, angin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu rumah berkedip. Tarman menjerit kesakitan sambil memegang dadanya. "Ger, aja nyedak. Ger, jangan mendekat." Suaranya berubah berat seperti suara binatang. Kiai Marwan menatap Tarman dengan serius. "Makhluk iku wis ana ning jero awakmu. Makhluk itu sudah ada di dalam tubuhmu." Warga semakin takut. Kiai Marwan berkata pelan, "Iki ora isu rampung cepet. Kudu ana doa lan perlawanan. Yen ora, korban bakal nambah. Ini tidak bisa selesai cepat. Harus ada doa dan perlawanan. Kalau tidak, korban bakal bertambah." Di luar rumah, terdengar suara geraman dari arah warung Tarman. Ger, ger. Angin malam membawa bau amis yang menyengat. Semua orang saling memandang dengan wajah pucat. Teror telah menyebar ke seluruh desa, dan pertarungan belum dimulai. Setelah Kiai Marwan datang ke rumah Tarman, suasana desa semakin tegang. Tidak ada warga yang berani keluar rumah saat malam hari. Tarman duduk lemas di lantai rumahnya. Tubuhnya gemetar. Dadanya terasa sesak seperti ditekan sesuatu yang berat. "Yai, tulung aku, Yai. Aku ora kuat maneh." "Kiai, tolong saya, Kiai. Saya tidak kuat lagi." Kiai Marwan memandang Tarman dengan iba. "Kowe kudu gelem ninggal pesugihan iki. Nanging ora gampang. Makhluk iku wis nancep ning awakmu. Kamu harus mau meninggalkan pesugihan ini. Tapi tidak mudah. Makhluk itu sudah menempel di tubuhmu." Tarman mengangguk sambil menangis. "Aku gelem, Yai. Aku nyesel." "Aku mau, Kiai. Aku menyesal." Malam itu juga, Kiai Marwan menyuruh Tarman mandi dan bersuci. Ia diminta sholat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Di dalam kamar, Tarman duduk bersila. Tangannya gemetar saat memegang tasbih. Namun baru beberapa menit berdoa, tiba-tiba kepalanya terasa sakit luar biasa. "Grrr, ojo dilawan. Grrr, jangan dilawan." Suara itu keluar dari mulut Tarman sendiri, tapi bukan suaranya. Tubuhnya kejang-kejang, matanya melotot merah. Warga yang melihat langsung mundur ketakutan. Kiai Marwan berdiri di depan Tarman sambil membaca ayat-ayat doa dengan suara keras. "Asmo Allah, metu soko awak iki. Dengan nama Allah, keluar dari tubuh ini." Angin tiba-tiba bertiup kencang, lampu rumah padam sebentar. Dari mulut Tarman keluar suara geraman seperti binatang. "Iki dagingku, iki dueku. Ini tubuhku, ini milikku." Tarman menjerit kesakitan. "Aku pengen bebas, aku pengen urip biasa maneh. Aku ingin bebas, aku ingin hidup normal lagi." Air mata mengalir di pipinya. Kiai Marwan berkata tegas, "Yen kowe tenanan nyesel, kowe kudu nutut warung iku lan ninggal panggonan iku. Jika kamu benar-benar menyesal, kamu harus menutup warung itu dan meninggalkan tempat itu." Tarman mengangguk lemah. "Iyo, Yai, aku gelem." Namun malam itu, saat semua orang pulang, Tarman sendirian di rumahnya.
Ia merasa ada yang memanggil dari arah warungnya. Teko, teko, datang, datang. Tanpa sadar, kakinya melangkah keluar rumah, menuju warung nasi gorengnya yang gelap. Angin malam dingin sekali, bau amis kembali tercium. Di belakang warung, bayangan besar muncul. Sosok komodo itu terlihat jelas, matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang. Kowe ora iso mlayu. Kamu tidak bisa lari. Tarman berlutut. Aku ora pengin tadi kaya ngene maneh. Aku nyuwun. Aku tidak ingin jadi seperti ini lagi. Aku mohon. Makhluk itu bergeram. Yen kowe ninggal aku, nyawamu tak jaluk. Jika kamu meninggalkan aku, nyawamu yang aku minta. Tarman menangis keras. Ya Allah, tolong aku. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan subuh. Suaranya menggema pelan tapi jelas. Makhluk itu mundur perlahan sambil bergeram marah. Iki durung rampung. Ini belum selesai. Bayangan komodo itu menghilang ke dalam gelap. Tarman jatuh pingsan di depan warungnya. Pagi harinya, warga menemukan Tarman tergeletak lemah. Tubuhnya dingin, napasnya tersengal-sengal. Kiai Marwan berkata pada warga, perjuangannya durung rampung. Bengi iki kudu ono perlawanan terakhir. Perjuangannya belum selesai. Malam ini harus ada perlawanan terakhir. Angin pagi berhembus pelan. Langit tampak mendung. Semua orang tahu, malam nanti akan menjadi malam yang paling menakutkan. Malam itu, desa terasa sangat sunyi. Tidak ada orang yang keluar rumah. Lampu-lampu banyak yang dimatikan. Di rumah Tarman, Kiai Marwan sudah berkumpul bersama beberapa warga. Mereka membawa air doa, tasbih, dan Al-Quran. Tarman duduk di tengah ruangan. Tubuhnya lemas. Wajahnya pucat seperti orang sakit keras. Kowe kudu kuat le, kata Kiai Marwan. Bengi iki kita ngusir makhluk iku sak tenane. Kamu harus kuat nak. Malam ini kita mengusir makhluk itu sungguh-sungguh. Tarman mengangguk pelan. Iyo Kiai, aku siap. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Pintu rumah berderit sendiri. Lampu berkedip-kedip. Dari luar terdengar suara geraman panjang. Grrrr. Warga langsung membaca doa bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tarman mendadak kejang. Matanya melotot merah. Mulutnya mengeluarkan suara berat. Iki awakku, aja direbut. Ini tubuhku, jangan direbut. Kiai Marwan berdiri di depan Tarman. Metu kowe saku awak iki. Iki dudu panggonanmu. Keluar kamu dari tubuh ini. Ini bukan tempatmu. Suara angin makin kencang. Atap rumah seperti mau terangkat. Dari arah warung Tarman, terdengar suara langkah berat, seperti kaki binatang besar berjalan di tanah. Duk, duk, duk. Tiba-tiba, dinding rumah Tarman terlihat bayangan besar. Bayangan seperti komodo raksasa. Matanya merah menyala di kegelapan. Warga menjerit ketakutan. Ya Allah, astagfirullah. Tarman berteriak kesakitan. Panas, panas Kiai. Kiai Marwan memercikkan air doa ke tubuh Tarman. Bismillah, metu, metu saiki ugo. Bismillah, keluar, keluar sekarang juga. Tarman menjerit keras. Dari mulutnya keluar suara menggeram. Yen aku metu, nyawane tak jaluk. Jika aku keluar, nyawanya yang aku ambil. Kiai Marwan menjawab tegas. Nyawane dudu duwekmu. Iki duwe Gusti Allah. Nyawanya bukan milikmu. Ini milik Tuhan.
suara keras terdengar dari luar rumah. Brak! Pohon di dekat warung Tarman roboh sendiri. Bau amis menyebar ke seluruh halaman. Bayangan komodo terlihat jelas di luar rumah, besar dan hitam. Namun, Kiai Marwan terus membaca doa tanpa berhenti. Warga ikut menangis dan berdoa. Tarman tiba-tiba diam, tubuhnya lunglai. Dari mulutnya keluar asap hitam tipis. Asap itu bergerak keluar rumah. Dari kejauhan terdengar suara jeritan panjang. Ah! Angin berhenti mendadak. Suasana menjadi sunyi. Lampu kembali menyala normal. Tarman jatuh pingsan di lantai. Kiai Marwan menghela napas panjang. Makhluk iku wis metu, nanging akibate isih ono. Makhluk itu sudah keluar, tapi akibatnya masih ada. Warga saling berpandangan. Semua masih gemetar ketakutan. Di luar rumah, bekas jejak kaki besar terlihat di tanah, namun perlahan menghilang. Malam itu, teror berakhir. Tapi hidup Tarman tidak akan pernah sama lagi. Setelah perlawanan malam itu, Tarman dibaringkan di kamarnya. Tubuhnya lemas seperti orang sakit berat. Matanya tertutup, nafasnya pelan. Warga desa berjaga di luar rumah sampai pagi. Tidak ada yang berani pulang. Saat matahari terbit, Tarman akhirnya sadar. Ia membuka mata perlahan. "Kiai," katanya lirih. "Makhluk iku wis ora ono tah?" "Kiai, makhluk itu sudah tidak ada." Kiai Marwan mengangguk pelan. "Wis metu saka awakmu, nanging awakmu wis rusak amarga pesugihan kuwi. Sudah keluar dari tubuhmu, tapi tubuhmu sudah rusak karena pesugihan itu." Tarman meneteskan air mata. "Aku nyesel, Kiai. Aku mau pengen warungku rame." Sejak hari itu, warung nasi goreng Tarman ditutup permanen. Gerobaknya dijual murah. Tarman tidak pernah berjualan lagi. Tubuhnya semakin hari semakin kurus. Kulit hitam di lehernya tidak pernah hilang. Kadang ia masih bermimpi tentang komodo besar. Beberapa minggu kemudian, Tarman jatuh sakit parah. Ia sering mengigau di malam hari. "Ger, ojo nyedak! Ger, jangan mendekat!" Warga hanya bisa mendoakan. Suatu malam, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali. Tarman memanggil ibunya yang tinggal di desa lain. "Bu, ngapunten, aku salah dalan. Ibu, maafkan aku salah jalan." Air matanya jatuh. Tak lama kemudian, nafas Tarman berhenti. Ia meninggal dengan wajah tenang, namun tubuhnya sangat kurus seperti orang kehabisan tenaga hidup. Warga desa menguburkannya keesokan harinya. Sejak saat itu, warung bekas Tarman tidak pernah dipakai lagi. Gerobaknya dibiarkan berkarat di sudut rumah kosong. Orang-orang percaya tempat itu sudah menjadi tempat angker. Kadang, jika malam Jumat Kliwon, warga mendengar suara geraman dari arah bekas warung itu. Grrrr. Dan tercium bau amis seperti darah. Tak ada yang berani mendekat. Kiai Marwan berkata pada warga, "Pesugihan ora nate nggawa kebecikan, sing digoleki bondo, sing ilang nyawa lan iman. Pesugihan tidak pernah membawa kebaikan, yang dicari harta, yang hilang nyawa dan iman." Sejak kejadian itu, desa kembali tenang. Namun kisah Tarman menjadi peringatan bagi semua orang, bahwa jalan cepat menuju kaya sering berakhir dengan penderitaan. Ingatlah, wahai manusia, jangan pernah tergoda pesugihan atau jalan sesat demi uang dan keberuntungan. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada kaya dengan bantuan makhluk gelap. Karena setiap perjanjian dengan iblis selalu meminta bayaran yang mahal, nyawa dan masa depan.
Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.